Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin guys, saya hanya mau bilang begini. Sebenarnya masalah utama negeri kita hari ini bukan HRS, FPI, Islam, oposisi, Anies atau siapapun itu. Mereka itu sebenarnya hanya kambing hitam untuk mengalihkan masalah yang tengah dihadapi bangsa ini atas kegagalan kinerja dinasti lemah ini yang ditunggangi oknum dan juga kelompok tertentu dengan berbagai kepentingan dan alasan yang menyertainya. Menurut saya seperti itu. Tetapi mereka tidak ingin dianggap gagal dan masih lapar meski mereka juga tidak akan pernah bisa kenyang. Mereka ini adalah kelompok atau partai dan juga tokoh-tokoh berideologi dari masa lalu seperti Orde Baru, Orde Lama, dan juga kelompok minoritas tertentu yang sejak lama berhasrat untuk hegemoni di negeri ini, tetapi tidak punya nilai jual ke publik untuk bisa duduk di jabatan politik. Lalu menunggangi si lemah yang juga sukses menjual kepolosannya untuk mengelabui publik seolah-olah dia hadir dari atau lahir di era reformasi. Ini terlihat dari cara kerja dinasti ini, mereka terus melanjutkan sistem otoritarianisme, KKN yang semakin parah dan juga anti demokrasi seperti di masa lalu yang pernah kita alami. Mereka akan terus mempertahankan dinasti lemah ini agar terus bertahta, sebab jika pemimpinnya nasionalis, Pancasilais sejati, mandiri, kuat, sumber daya mumpuni, mereka tidak akan bisa menungganginya. Karenanya pengkaderan pemimpin jenis ini terus dilakukan, mulai dari Solo hingga di Medan hari ini terus berlangsung. Bahkan Pancasila pun mereka ingin mengkebirinya agar sejalan dengan target yang ingin mereka capai. Masalah utama negeri kita hari ini adalah ekonomi, keadilan dan demokrasi yang mati suri, krisis jiwa nasionalis, Pancasilais, persatuan yang terus dipecah belah dan berbagai kepentingan di belakang yang coba merusak tatanan yang telah dibangun oleh nenek moyang kita. Bahkan negara telah berutang begitu banyak, mengalahkan utang seluruh para mantan presiden kita di masa lalu, tetapi bangsa ini terus defisit di semua sektor. Belanja gila-gilaan, hasilnya minus. Aset negara dan juga BUMN yang selama ini menjadi salah satu penopang utama keuangan dan ekonomi negara terus berjatuhan, bahkan dijual ke sana kemari. Sektor penunjang ekonomi kerakyatan juga terjungkal, sementara investor hanya mengeksploitasi sumber daya alam kita dengan membawa teknologi mereka dan juga TKA untuk lebih dominan, sementara PHK di dalam negeri terus terjadi. Setelah COVID-19 yang sempat mengalihkan kegagalan kinerja dinasti ini mulai mereda, apalagi kaum yang berpikir semakin tahu bahwa jauh sebelum kejadian COVID, ekonomi memang telah carut marut, sementara KKN terus berlanjut pasca sukses mereka mengkebiri kinerja KPK selama ini. Mereka juga telah berusaha menciptakan undang-undang dan peraturan kontroversi dalam rangka melegalisir kegagalan kinerja mereka dengan cara mencari solusi jangka pendek tetapi mengorbankan masa depan bangsa ini, tidak juga banyak membantu. Alhasil HRS dipulangkan untuk sebagai solusi, karena tidak ada lagi isu yang paling menarik di negeri ini untuk mengalihkan isu apapun selain HRS dan FPI-nya. Sementara beliau sebenarnya jika dilihat secara substansi bukan masalah terhadap bangsa ini. Sebab mereka berkicau bukan karena ingin menjadi presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, komisaris Pertamina atau BUMN, ingin naik pangkat menjadi bintang 7, ingin dapat posisi menjadi pangdam, panglima, kapolri, kapolda, atau takut dicopot dari jabatannya, dan juga sebagainya. HRS dan pendukungnya hanya bersuara apa yang seharusnya disuarakan oleh mayoritas bangsa ini. Sedangkan Anies Baswedan juga yang ikut terseret di dalam pengalihan isu ini dianggap sebagai masalah karena kinerja apik beliau dan juga banjir penghargaan meski terus dibully, difitnah, dicekal kebijakannya dan dicarikan kesalahannya. Tetapi kesuksesan dan kecerdasannya praktis menelanjangi sumber daya kinerja dinasti ini yang sangat minim dan kepemimpinan yang tidak ada wibawanya dan juga kinerja gagal mereka. Alhasil publik nasionalis, cerdas, dan Pancasilais sejati melihat ada perbedaan prestasi yang mencolok antara Anies dengan dinasti ini. Karenanya mereka terus berusaha mencari format, berbagai cara untuk menghentikan kinerja beliau dengan segala cara tanpa berusaha mengatasi masalah bangsa ini yang sebenarnya karena berakibat dari minimnya kapasitas dan juga kinerja dinasti ini. Setelah sukses melimpahkan kesalahan dan kegagalan kinerja mereka
terhadap oposisi yang identik dengan HRS dan kelompoknya, beliau dijadikan sebagai media eksistensi juga oleh manusia-manusia gagal, manusia minim sumber daya manusia, tetapi ingin tampil, memanfaatkan kelemahan dinasti ini, dan para pencari panggung pun terus berusaha eksis tanpa makna, meski mereka sebenarnya defisit dalam semua hal untuk menjadi penentu kebijakan di negeri ini. Tetapi mereka terpakai karena memanfaatkan kelemahan atau minimnya SDM dinasti yang tengah bertahta hari ini. Para pemimpin yang tidak punya wibawa dan tidak punya prestasi hanya bisa menyerang Anies yang punya prestasi dan berwibawa. Ekonomi anjlok, para pengambil kebijakan hanya sibuk mencari utangan, sementara dunia tidak lagi begitu percaya kinerja dinasti ini, sehingga mereka ragu untuk lagi memberi utangan. Para penegak keadilan hanya mengadili mereka yang berani atau aktif protes kegagalan kinerja dinasti ini. Adapun instansi yang konon adalah pengayom masyarakat juga hanya menjadi alat dinasti untuk mengintimidasi para penyuara kebenaran. Bahkan panser dan alat pertahanan negara hanya digunakan untuk menakut-nakuti HRS dan kelompoknya. Alhasil OPM di Papua yang sebenarnya tengah mengancam persatuan bangsa ini terus mencibir ketidakmampuan para alat pertahanan negara dalam mengatasi atau melawan kelompok mereka. HRS juga kerap dijadikan sebagai alat bagi mereka yang ingin naik pangkat, jabatan, dianggap berprestasi, dianggap bekerja, dan dicap sebagai nasionalis serta Pancasila sejati dalam berita tetapi pengkhianat bangsa dalam fakta. Mereka hanya cukup dengan sedikit menyentil HRS, FPI, mengurusi sorbannya, celana jingkrak, dan mengambil alih kerja Pol PP atau jadi anak buah Pol PP untuk menurunkan baleho HRS, padahal sebenarnya tidak ada urgenitasnya. Ternyata untuk dianggap berprestasi dan bekerja dalam dinasti gagal ini, cukup aktif menyoroti HRS, FPI, HTI, Anies Baswedan, oposisi. Tidak butuh kerja yang nyata, tidak butuh sumber daya yang mumpuni. Bahkan para pemakan sisa-sisa makanan oligarki yang tidak punya harga diri dan sumber daya turut juga memanfaatkan minimnya kapasitas dinasti ini untuk terus eksis secara signifikan. Bahkan selebriti sendiri yang selama ini aktif menjual auratnya untuk menaikkan status sosial dan ekonominya dari sisi yang sebenarnya tidak begitu elok, turut juga memanfaatkan beliau setelah nilai jualnya menjadi anjlok, lalu menaikkan kembali pamornya dengan cara yang sebenarnya tidak manusiawi. Hukum alam sudah mengajarkan kepada kita, penjahat akan bersekutu dengan sesamanya. Orang bodoh keki dengan orang pintar, orang jujur dibenci oleh orang munafik, dan sebagainya. Dan masalah utama dari dinasti ini adalah mereka kesulitan untuk memperbaiki negeri ini. Sebab orang-orang pintar dan berkapasitas dan juga punya harga diri di negeri ini tidak akan pernah mau bergabung dan membantu dinasti ini jika mereka masih merasa mampu dan pintar, meski faktanya adalah sebaliknya. Jadi menurut saya, karena kondisi bangsa ini kita rasakan bersama dengan keprihatinan yang sama, tetapi masih banyak juga yang menutupinya karena alasan gengsi dan berbagai kepentingan yang menyertainya, maka sejatinya kita berjiwa besar untuk terbuka lalu bersatu secara bersama-sama berjuang keluar dari masalah ini. Bukan cari masalah dengan mempermasalahkan orang-orang yang sebenarnya bukan biang masalah di negeri ini. Jadi sebelumnya saya minta maaf jika ada yang salah dari penalaran dan juga tuturan ini. Jika ada yang salah dari analisa ini, biarlah menjadi contoh yang salah. Karena tentang salah pun kita juga butuh contoh, seperti halnya kita butuh contoh tentang benar. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiana.